Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, yaitu Rasul penutup. Dan dikisahkan pada tanggal 10 Hijriah ketika pelaksanaan haji wada, yaitu ketika wukuf di padang Arafah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah. Ada satu kalimat yang mengisyaratkan bahwa beliau tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Adapun isi khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu yaitu, wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini kita dapat berkumpul lagi atau tidak. Dan aku tidak yakin kita akan bisa bertemu lagi dengan kalian semua. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Diriwayatkan pula bahwasanya setelah turun ayat ini, sahabat Umar menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, mengapa engkau menangis wahai Umar? Maka Umar menjawab, aku menangis karena dulu kita senantiasa ditambahi agama kita, dan apabila agama kita telah sempurna, maka sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang telah sempurna kecuali berkurang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau benar wahai Umar. Ketika turun ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kuat menanggungnya, sehingga beliau bersandar pada untanya, sehingga unta itu pun mendekam. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam lalu berkata, ya Muhammad, sesungguhnya pada hari ini selesailah sudah urusan agamamu, dan berhentilah apa yang diperintahkan Tuhanmu dan apa yang dilarang terhadapmu. Maka kumpulkanlah sahabat-sahabatmu dan beritahukan kepada mereka semua bahwa aku tidak akan turun lagi kepadamu sesudah hari ini. Maka setelah itu pulanglah Rasulullah SAW dari Mekah menuju kepada Madinah. Lalu dikumpulkannya para sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW membacakan kepada mereka ayat tersebut. Lalu diberitahukannya kepada mereka apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka para sahabat-sahabatnya semua bergembira seraya mengatakan, sesungguhnya telah sempurna agama kita. Sesungguhnya telah sempurna agama kita. Di saat semua sahabat bergembira, di sisi lain Abu Bakar bersikap sebaliknya. Dia benar-benar bersedih. Lalu dia pulang ke rumahnya dan ditutupnya pintu rumahnya itu. Lalu dia tenggelam dalam tangisan sepanjang siang dan malam. Kejadian tersebut akhirnya didengar oleh para sahabat lainnya. Lalu mereka berkumpul dan mereka mendatangi rumah Abu Bakar. Lalu mereka bertanya, hai Abu Bakar, mengapa Anda menangis pada saat kami semua bergembira dan bersukaria? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama kita. Maka Abu Bakar menjawab, wahai kalian semua, kalian tidak tahu musibah apa yang akan menimpamu semuanya. Tidakkah kalian mendengar bahwasanya apabila sesuatu perkara telah sempurna, maka mulailah dia berkurang.
Dan ketahuilah bahwa ayat ini memberitahukan tentang perpisahan kita, bahwa kita akan berpisah dengan Rasulullah SAW, dan tentang Hasan dan Husain yang akan menjadi yatim, dan tentang istri-istri Rasulullah yang akan menjadi janda. Mendengar penjelasan Abu Bakar ini, maka terdengarlah jeritan di antara para sahabat itu, dan mereka pun menangis semuanya. Lalu yang lain mendengar tangisan itu dari kamar Abu Bakar, dan mereka datang kepada Rasulullah. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu apa hal yang terjadi pada sahabat-sahabat itu. Hanya kami mendengar tangisan dan jeritan mereka." Maka pada saat itu berubahlah roman wajah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW dan segera bangkit, sehingga tak lama kemudian sampailah beliau kepada kumpulan sahabat-sahabat itu. Di mana beliau melihat mereka dalam keadaan seperti itu, maka Nabi bertanya, "Mengapakah kalian semua menangis?" Maka Ali menjawab, "Sesungguhnya Abu Bakar berkata, aku mendengar dari ayat ini harum wafatnya Rasulullah. Benarkah ayat ini menunjukkan wafatmu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Benarlah apa yang dikatakan Abu Bakar itu. Sesungguhnya telah dekatlah kepergianku dari sisimu, dan telah tiba saat perpisahanku denganmu." Mendengar ucapan itu, Abu Bakar menjerit keras dan tersungkur sampai tidak sadarkan diri, dan akhirnya dia pun pingsan. Sedangkan Ali gemetar seluruh tubuhnya. Sementara para sahabat-sahabat yang lain terguncang semuanya dan menangis hebat. Bahkan dikabarkan gunung-gunung dan batu-batu, cacing-cacing yang di dalam tanah, binatang yang di hutan dan lautan, serta para malaikat-malaikat yang di langit juga ikut menangis. Setelah itu Rasulullah pun bersalaman dengan sahabat-sahabatnya, satu persatu berpamitan dengan mereka. Maka menangislah seraya berwasiat kepada mereka. Maka setelah kejadian hari itu dikabarkan Rasulullah SAW masih sempat hidup sesudah turun ayat itu selama 81 hari. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah SAW meminta Bilal bin Rabah untuk memanggil semua para sahabat agar para sahabat datang dan berkumpul di masjid. Maka tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya mereka merasa rindu kepada Rasulullah, karena memang sudah tidak lama mendapatkan tausiah dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun datang dan duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat begitu pucat. Kelihatan beliau sedang menahan rasa sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semuanya, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb yang layak disembah?" Maka semua sahabat menjawab dengan suara semangat, "Benar ya wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Persaksikanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan maka selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat-sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Tuhanku, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusanku dengan manusia.
Maka sekarang ingin aku bertanya kepada kalian semua, adakah aku memiliki hutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang-hutang tersebut, sebab aku tidak ingin mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia. Maka seketika itu seluruh sahabat hanya terdiam, dan dalam hati masing-masing berkata, mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Namun semuanya diam. Tiba-tiba, dengan tidak disangka-sangka, bangkitlah seorang lelaki, yaitu yang bernama Ukasha. Ukasha adalah seorang sahabat Rasulullah juga. Dia adalah bekas mantan seorang preman yang dulu sekarang telah masuk Islam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku ingin menyampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta kepadamu agar engkau menyelesaikannya. Dan seandainya masalah ini bukan dianggap hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sampaikanlah wahai Ukasha. Maka Ukasha pun mulai bercerita, ya Rasulullah, aku masih ingat ketika perang Uhud terjadi dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, dan aku pada saat itu berada di sampingmu ya Rasulullah. Lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Akan tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, akan tetapi justru kena pada dadaku. Karena itu aku dari belakang kuda ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya itu adalah hutang. Wahai Ukasha, kalau dulu aku pukul engkau dengan cambuk, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Maka dengan suara yang sedikit tinggi, Ukasha berkata, jika begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah. Seakan-akan tidak merasa bersalah, Ukasha mengatakan yang demikian. Sedangkan pada saat itu sebagian sahabat-sahabat berteriak marah pada Ukasha. Mereka berkata, sungguh engkau tidak berperasaan wahai Ukasha. Bukankah sekarang baginda sedang sakit? Namun Ukasha tidak menghiraukan semua ucapan mereka itu. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada Bilal untuk mengambilkan cambuk di rumah anaknya Siti Fatimah. Maka Bilal pun pergi berjalan dan meminta cambuk itu dari Fatimah. Sesampainya di rumah Fatimah, maka Bilal berkata, wahai putri Rasulullah, Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengambil cambuk. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa cambuk ini Rasulullah? Maka Bilal pun menjawab dengan nada yang sedih, wahai Fatimah, cambuk ini akan digunakan oleh Ukasha untuk mencambuk Rasulullah. Fatimah terperanjat dan menangis seraya berkata, mengapa Ukasha hendak mencambuk ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Katakanlah kepada Bilal, jika dia mau mencambuk, maka cambulah aku saja, sebab aku adalah anaknya. Dengan dia mencambukku, maka sama saja dia telah mencambuk Rasulullah. Lalu Bilal menjawab, wahai Fatimah, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Maka setelah menerima cambuk daripada Fatimah, lalu Bilal pun membawa cambuk tersebut ke masjid, dan lalu diberikannya cambuk itu kepada Ukasha. Setelah Ukasha mengambil cambuk itu, lalu Ukasha berjalan menuju ke hadapan Rasulullah. Namun belum sampai di depan Rasulullah, lalu tiba-tiba Abu Bakar berdiri. Dia menghalangi Ukasha sambil berkata, Ukasha, kalau kamu hendak mencambuk, maka cambulah aku saja, sebab akulah orang yang pertama kali beriman.
dengan apa-apa yang Rasulullah sampaikan. Dan ketahuilah Ukasha bahwa aku adalah sahabatnya di kala senang dan duka. Maka jika engkau ingin mencambuk, maka cambulah aku. Namun Rasulullah SAW mengatakan, duduklah engkau wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, bahwasanya ini adalah urusan antara aku dengan Ukasha. Maka Ukasha pun berjalan menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, Ukasha, jika engkau mau mencambuk, maka cambulah aku saja dengan cambukmu itu. Dahulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan dulu aku pernah ingin menyakitinya, tetapi itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah. Jika engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Umar, sesungguhnya ini adalah urusan antara aku dengan Ukasha. Dan Ukasha melangkah lagi, hendak menuju ke hadapan Rasulullah. Lalu tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasha dengan tangannya sambil berkata, Ukasha, tolonglah cambuk aku saja. Darahnya yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasha. Maka dijawab oleh Rasulullah, duduklah engkau wahai Ali, ini adalah urusan antara aku dengan Ukasha. Dan Ukasha pun semakin mendekat dengan Rasulullah. Namun tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, bangkitlah kedua cucu Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, wahai paman, pukullah kami saja paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini adalah cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama saja engkau memukul kakek kami wahai paman. Maka Rasulullah pun dengan sedih berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Sesungguhnya ini adalah urusan kakek dengan paman Ukasha. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, bagaimana aku hendak mencambuk engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas, sedangkan aku duduk di bawah. Jika engkau mau aku cambuk, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah SAW memang adalah manusia yang terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat untuk memapahnya ke bawah. Lalu Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas, Ukasha berkata lagi, ya Rasulullah, dulu waktu engkau mencambukku, aku dalam keadaan tidak memakai baju. Jadi sekarang, aku ingin engkau berbuat adil ya Rasulullah. Maka mendengar perkataan Ukasha, para sahabat semakin marah dan semakin geram mendengar perkataan Ukasha. Walaupun begitu, tidak berlama-lama, meski dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedangkan beberapa batu masih terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahankan rasa lapar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka kepadamu. Ukasha langsung mendekat menuju Rasulullah. Lalu cambuk di tangannya itu dicampakkannya jauh-jauh. Kemudian langsung dipeluknya tubuh Rasulullah SAW seeratnya, sambil beliau menangis sejadi-jadinya dengan tangisan yang sangat keras. Lalu Ukasha berkata, maafkan aku ya Rasulullah, ampuni aku ya Rasulullah. Siapa yang tega untuk mencambukmu dan menyakiti engkau? Dengan suara terisak-isak, Ukasha melanjutkannya, ya Rasulullah,
Sengaja aku melakukan ini sebagai siasat agar aku dapat menyentuhkan tubuhku dengan tubuhmu yang suci. Seumur hidup memang aku pernah bercita-cita agar dapat memelukmu ya Rasulullah, karena aku tahu jika seandainya aku dimasukkan ke dalam surga pun, maka aku belum tentu bersama denganmu ya Rasulullah. Dan aku meyakini, aku tahu bahwa tubuhmu yang suci ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan sungguhnya aku akan takut akan api neraka itu ya Rasulullah. Oleh sebab itu, maafkan aku ya Rasulullah. Dalam keadaan demikian, maka Rasulullah pun tersenyum, meski dalam keadaan sakit. Dan beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, jika kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha." Lalu semua sahabat pun meneteskan air mata dengan menangis. Kemudian sahabat-sahabat pun bergantian memeluk tubuh Rasulullah yang suci itu. Dikisahkan suatu hari di saat Rasulullah tiba di rumah Aisyah, istrinya itu mengeluh sakit kepala. Lalu Nabi berkata, "Tetapi akulah Aisyah yang merasakan sakit kepala." Beliau lalu berbaring di tempat tidur. Saat rasa sakit itu mereda, beliau kemudian mengunjungi istri-istrinya yang lain seperti biasa. Di rumah Maimunah, istrinya yang terakhir beliau nikahi, sakit beliau pun kambuh lagi dan terasa lebih keras. Maka istri-istrinya pun dipanggil ke rumah Maimunah, dan Rasulullah meminta untuk dirawat di rumah Aisyah dengan berikat kepala dan ditopang oleh Ali bin Abi Thalib serta Abbas bin Abdul Muthalib pamannya. Beliau meninggalkan rumah Maimunah dan langsung menuju kepada rumah Aisyah dengan kondisi yang sudah sangat lemah. Maka selama tinggal di rumah Aisyah, dan itulah minggu terakhir dalam hidupnya, istrinya itu selalu membacakan surat-surat Mu'ajawiyat, surat-surat yang berisi mohon perlindungan kepada Allah, yakni surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, serta doa-doa yang telah ia dapatkan dari Nabi. Kemudian ia tiup dan usapkan ke tubuh Nabi dengan tangannya. 5 hari menjelang wafat, sakit Rasulullah semakin keras. Panas suhu tubuh Rasulullah semakin meninggi. Lalu Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk menyiramkan air kepadanya. Maka setelah air itu disiramkan, dan beliau merasa kesehatannya lebih membaik. Pada suatu hari, sakit Rasulullah semakin bertambah parah. Panas demamnya semakin memuncak. Maka istri-istri dan para tamu-tamu datang untuk menjenguknya dan meletakkan tangan di atas selimut yang Nabi pakai. Dan mereka dapat merasakan betapa panas demam yang menyerang Nabi. Lalu hari keempat sebelum wafat Rasulullah, dan kondisinya sudah semakin parah, Rasulullah sempat menjadi imam pada waktu sholat. Namun saat waktu sholat Isya datang, beliau sudah tidak sanggup lagi keluar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Maka Aisyah menjawab, "Belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu." Abu Bakar adalah orang yang berhati lembut, suaranya lemah dan suka menangis kalau sedang membaca Al-Quran, ujar Nabi. Pada akhir wafat Rasulullah, Fatimah, putri kesayangan Nabi, datang menjenguk ayahnya setiap hari. Jika putrinya itu datang, Nabi biasanya menyambut dan menciumnya. Namun saat keadaan Nabi telah demikian payah, maka Fatimahlah yang datang menemuinya dan mencium ayahnya. "Selamat datang wahai putriku," ujar Rasulullah, "kemarilah." Lalu Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah.
Lalu putrinya itu pun menangis. Tapi tak lama kemudian dia tertawa. Rupanya Nabi mengabarkan dua hal. Pertama, bahwa beliau akan meninggal karena sakitnya tersebut. Dan yang kedua, Fatimah adalah orang yang pertama kali dari keluarganya yang akan menyusul Nabi. Lalu sebuah mangkok yang berisi air dingin diletakkanlah di sebelah Nabi, karena panas badannya semakin meninggi. Sesekali Rasulullah meletakkan tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke wajahnya. Saking tinggi suhu panas demamnya, kadang-kadang Nabi sampai tak sadarkan diri. Dan saat kembali sadar, kondisinya sudah semakin payah. Alangkah beratnya penderitaan ayah, ujar Fatimah dengan penuh kesedihan. Tidak, putriku, takkan ada lagi penderitaan ayahmu sesudah hari ini, jawab Nabi. Sehari menjelang wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, ketika waktu subuh, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, lalu dia berjalan dan berdiri di pintu Rasulullah. Kemudian dia memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian berkata lagi dia, "As-shalah ya haramakumullah." Maka Fatimah yang menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit." Maka dengan keadaan lesu, kembalilah Bilal ke dalam masjid. Lalu ketika bumi mulai agak terang disinari matahari, maka Bilal pun datang kembali ke tempat Rasulullah. Lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan menyuruhnya masuk. Maka setelah Bilal bin Rabah masuk ke dalam rumah Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Saya sekarang berada dalam keadaan lemah dan sakit. Wahai Bilal, kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Maka setelah itu keluarlah Bilal sambil meletakkan tangannya di atas kepala, sambil berkata, "Aduhai, alangkah baiknya bila dulu aku tidak dilahirkan ibuku." Dia bergumam dalam hatinya karena tak sanggup melihat keadaan Rasulullah. Kemudian Bilal memasuki masjid dan dia memberitahukan kepada Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Dan ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah, di mana biasa Rasulullah duduk di situ menunggu waktu untuk sholat, tapi kali ini tempat itu dilihatnya kosong. Abu Bakar adalah seorang lelaki yang lemah lembut. Dia tak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu dia menjerit dan akhirnya dia pun pingsan. Orang-orang yang berada dalam masjid menjadi bising, sehingga suara mereka terdengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Fatimah menjawab, "Orang-orang menjadi bising dan bingung karena ayah tidak ada bersama mereka." Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas. Sambil dipapah oleh mereka berdua, maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Lalu Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah melihat kepada orang yang ramai dan beliau bersabda, "Ya ma'asyaral mu'minin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya dia, Abu Bakar, adalah penggantiku atas kamu semua setelah nanti aku tiada. Maka aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di dalam dunia ini." Maka saat detik-detik sakaratul maut itu datang,
Nabi berada di pangkuan Aisyah. Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak, dan Nabi memandang ke arahnya. "Mau aku ambilkan untukmu?" tanya Aisyah kepadanya. Lalu Rasulullah menganggukkan kepala, tanda setuju. Setelah siwak itu dikunyah oleh Aisyah, maka siwak itu digosokkan ke mulut Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana air yang ada dekatnya dan mengusapkannya ke dalam wajahnya seraya berkata, "La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian pasti ada sakaratnya." Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi untuk menemui Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat maut agar memakai dengan pakaian yang sebaik-baiknya, dan Allah memerintahkan kepada malaikat maut agar nanti mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Lalu Allah berfirman, "Wahai malaikat maut, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kamu untuk masuk, maka engkau silahkan masuk. Akan tetapi, jika Rasulullah tidak mengizinkannya, maka engkau tidak boleh masuk, dan hendaklah kau kembali saja pulang." Maka pada hari itu, hari Senin, malaikat maut pun turun ke bumi dan pergi untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang biasa dengan penampilan yang sebaik-baiknya. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, maka malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum, wahai ahli rumah kenabian." Maka Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya itu Fatimah, "Ya Fatimah, siapakah tamu yang ada di muka pintu itu?" Maka Fatimah menjawab, "Dia adalah seorang lelaki-laki ayah." Dia memanggil Rasulullah. Lalu saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit. Kemudian tamu itu memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia, wahai Fatimah?" Maka Fatimah pun menjawab, "Aku tidak tahu, wahai ayah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir segala kelezatan, pemutus segala keinginan, pemisah jemaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut." Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah. Jika Tuhan izinkan, maka akan saya melakukannya. Namun, jika Tuhan tidak mengizinkan, maka saya akan segera pulang." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai malaikat maut, di manakah engkau tinggalkan Jibril?" Maka malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, namun tiba-tiba malaikat Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Selanjutnya Rasulullah bersabda,
Beritahu padaku, wahai Jibril, apakah yang telah disiapkan Allah untukku di sisinya? Maka Jibril pun menjawab bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan para malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, segala puji dan syukur bagi Tuhanku, wahai Jibril. Apalagi yang telah disediakan untukku? Maka Jibril pun menjawab bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka dan para bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir dan buah-buahnya telah kandung, semuanya menanti kedatangan rohmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku? Maka Jibril pun menjawab, aku memberikan berita gembira untuk Tuhan, bahwa Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahukan lagi kepadaku tentang kabar apa yang mengembirakanku. Maka Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Rasulullah menjawab, tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Maka malaikat Jibril pun menjawab, saya membawa gembira, saya membawa kabar gembira untukmu ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang menjadi tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, mendekatlah padaku. Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Ali bertanya, wahai Rasulullah, siapakah nanti yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah nanti yang akan mengkafaninya? Maka Rasulullah SAW menjawab, adapun yang memandikanku adalah engkau wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas yang menyiramkan airnya, dan Jibril akan membawa hanut, yaitu minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Maka ketika roh Rasulullah sampai di pusat, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya sakratul maut itu. Mendengar ucapan Rasulullah SAW itu, maka malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat wajah Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakratul maut? Akhirnya roh yang suci itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia yang paling mulia itu dalam pangkuan istrinya, yaitu Aisyah. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, bertepatan pada tahun 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Sahabatku, demikianlah kisah tentang detik-detik wafatnya manusia agung itu, Muhammad Rasulullah SAW. Semoga dengan menonton kisah ini akan menambah wawasan bagi kita semua dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat Rasulullah nanti berkumpul dengan orang-orang soleh dalam surga. Amin ya rabbal alamin.